A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pengurus, penasehat, para orang tua yang sangat saya hormati, Masjid Ad-Du'a, segenap Bapak Ibu jamaah baik yang dalam masjid maupun di luar masjid ataupun mungkin yang menyaksikan media online Facebook Ad-Du'a ataupun YouTube Masjid Ad-Du'a, dimanapun Anda berada, insyaallah seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada maghrib kali ini kita akan mencoba mengkaji kembali dalam rangka duduk bersama menunggu datang sholat isya. Kita mengisi dengan ta'lim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan karena Allah, semoga duduk kita menjadi amal ibadah yang bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita, insyaallah. Sebagaimana biasa, saya di Masjid Ad-Du'a ini membahas kajian tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, ya Pak ya. Dosa besar yang akan saya bahas di maghrib ini tentang Al-Mannan. Al-Mannan, menyebut-nyebutkan kebaikan. Mannan ini puncak dari riya, Pak. Kalau riya itu hanya menyebutkan kebaikan berharap dapat pujian. Kalau Al-Mannan menyebut-nyebutkan kebaikan tapi dengan maksud menyakiti yang menerima. Kan biasa gitu-gitu Pak ya. Biar orang ini ngerti, akhirnya kita disebutkan semua kebaikan kita. Biasanya ini sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Bagaimana seorang suami agar istrinya ngerti gitu kan, diungkit kebaikan kita itu, suami depan istrinya, atau sebaliknya istri mengungkit kebaikan dia depan suaminya, padahal sebetulnya bukan tambah ngerti, tambah sakit sebut-sebutkan kebaikannya depan dia. Atau mungkin ada juga dalam kehidupan kita dengan sengaja memberikan sesuatu dengan maksud menampar yang dapat, nih gitu. Tapi dia ngomong juga kerjaan cuman minta aja, gitulah. Kan sering kita begitu Pak ya. Lebih baik kalau kita nggak mau ngasih, bilang yang baik mohon maaf dengan tanpa harus menyakiti. Ini ada orang ngasih iya, tapi sambil menyakiti, mending nggak usah. Gitu. Sudah kita ngasihnya dosa, menyakiti juga dosa. Dosa karena nggak ikhlas, kedua dosa karena menyakiti. Atau memang dengan sengaja diungkit, baik orangnya ada di depan maupun nggak ada, sebut-sebutkan sama kita. Kan kadang-kadang kita tuh pengen dapat perhatian dari orang begitu ya. Wah itu orang dulu kalau belum dengan saya, gitu kan. Banyak betul dibantu nama saya, begini. Kalau orang yang menerimanya tahu kemudian dia sakit, maka batal sedekah, gak diterima, maka disebut dengan manna. Jadi manna itu Pak puncak dari riya. Riya saja itu dosanya luar biasa. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dia menyebutkan riya itu bagian di antara musyrik, cuman musyriknya kecil, syirik kecil maksudnya gitu. Syirik kecil. Kan ada dua syirik itu, ada syirkul akbar, syirkul asghar. Kalau syirik besar adalah
menyekutukan Allah dengan sengaja, ada saingan, ada sandaran selain Allah, ya. Misalnya kita bersandar dengan benda, barang, atau mungkin dengan seseorang makhluk, ke dukun, ke paranormal, begitu kan? Atau mungkin percaya dengan ramalan-ramalan. Itu syirkul akbar, syirik besar. Syirik besar ini gak akan diampuni oleh Allah sebelum dia tobat dan meninggalkan kesyirikannya. Bahkan kata Nabi, paman mata musyrikan, barang siapa yang dia mati dalam kondisi musyrik, artinya dia musyrik sampai mati belum bertaubat, maka tidak ada jaminan buat dia. Allah mengharamkan baginya masuk ke dalam surga, maka tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada di antara kita pernah musyrik, tapi menjelang mati kita bertobat dengan Allah, dia tinggalkan musyriknya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosa kita sebelum datang kematian dengan kita. Walaupun ada ayat mengatakan dosa musyrik gak akan diampuni oleh Allah, maksudnya itu kalau dia sampai mati masih musyrik gitu loh Pak. Tapi kalau menjelang mati dia sudah selesai, dia tinggalkan musyriknya, kemudian dia bertaubat dengan Allah, beriman sepenuhnya, maka tetap diampuni oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Disebutkan di Quran misalnya dalam ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Katakan wahai hamba-hambaku, sekalipun kalian melakukan batas atau melakukan dosa melampaui batas, sebut dengan israf Pak. Kan dosa itu ada khotoun, ada dzanbun, ada zalimun, ada israfun. Kalau khoto itu adalah kesalahan kecil, disengaja. Sebelumnya ada nasi'a, nasi'a itu lupa, lupa tapi salah, belum tentu berdosa kalau lupa Pak. Kalau khoto emang salah. Ada dzanbun, ada lagi zalimun. Kalau zalim ini perbuatan salah yang bersifat madorot kepada orang lain, itu zalim namanya. Menyakiti orang, itu zalim. Di atas zalim ada namanya israf. Kalau israf itu adalah berlebihan, termasuk musyrik. Musyrik itu dosa yang berlebihan di hadapan Allah. Israf saja saking sayangnya Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Rahmat di sana maknanya adalah ampunan dari Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa di antara kalian. Jadi dosa musyrik itu kalau dia menjelang mati bertobat, Allah ampuni. Yang kedua ada namanya syirik kecil. Nah, syirik kecil itu Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dia menyamakan dengan riya atau sum'ah. Riya pengen dilihat, sum'ah pengen didengar. Nah, dari riya sum'ah ini naik lagi Pak, itu namanya manan. Manan ini adalah tidak hanya dia pengen dapat pujian, lebih daripada itu memang sengaja ingin menyakiti yang menerima. Nah, ini sangat berbahaya sekali ini. Ya, ini acap kali kita mohon maaf gitu. Kadang-kadang kita ini sudah berjanji mau ngasih aja belum, diomongin sudah. Ada kan begitu Pak ya? Terima kasih kepada Bapak Anu yang sudah membantu di saat-saat Covid ini sebesar 500.000. Sudah belum? Belum, baru percobaan kata dia. Gitu kan? Dijanjiin aja, ngasih belum diomongin sudah. Kan banyak gitu Pak ya. Apalagi mohon maaf, misalnya mohon maaf gitu ya. Yang kita punya kepentingan, pencitraan lah apa begitu kan, dijanjiin mau turun ini turun itu, ngomong sudah nyakitin iya, itu termasuk juga manan, tuh bahaya sekali gitu. Apalagi memang yang kalau kita sudah sering-sering bersedekah ya, tiba-tiba kita menyebut-nyebutkan sedekah itu dengan maksud menyakiti penerimanya. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, ada kalanya bersedekah itu ditampakkan boleh, tapi dengan syarat tidak boleh menyakiti penerimanya. Dengan niat kita mau berdakwah misalnya gitu ya, ada orang bersedekah kemudian dipoto gitu sebagai bukti kepada orang yang memberikan biar kita menjadi amanah. Kalau sedekahnya bentuknya untuk umum gak jadi masalah, tapi kadang ada orang ngasih buat anak yatim misalnya,
Dipoto anak yatimnya, belum tentu berkenan Pak. Anak yatim itu dipoto, khawatir dia merasa tersinggung gitu kan. Kan ada juga orang tuh yang menerima sesuatu semua itu merasa malu gitu. Memang dia butuh, tapi kalau disampaikan ke orang dia merasa butuh, malu gitu. Ngasih bantuan sembako ke rumah miskin, dia nggak minta, cuman orang mau datang ngasih, tapi tolong foto dulu kata dia. Ini yang dipoto nawaitunya mungkin boleh jadi hanya untuk dakwah kepada orang. Di saat-saat begini masih ada orang yang mau berbagi. Tapi satu sisi jangan ke sana merhatiinnya. Perhatikan kepada perasaan yang menerima. Ini termasuk bagian di antara manan Pak. Memberi tapi menyakiti. Ngasih cuma 50.000, viralnya minta ampun. 1000 Facebook tahu semua gitu kan. Hati-hati ini. Hati-hati. Ustadz kan itu masalah ikhlas makin. Iya, ikhlas mah kita dengan Allah. Kalau masalah itu silakan pribadi yang ngasih, tapi maksudnya tolong perhatian dengan yang nerima. Yang nerima ini kan, karena ada apa orang-orang itu Bapak Ibu, saya bilang tadi, yang butuh tapi gak kelihatan minta kan. Makanya kata Nabi itu sedekah yang paling baik adalah diberikan kepada orang yang butuh tapi dia gak pernah minta. Menjaga muruah harga dirinya gitu. Saya ini walaupun kekurangan Pak, walaupun butuh, alhamdulillah nggak pernah minta-minta saya. Rasa cukup dengan yang ada, itu cakep tuh Pak. Dan kita tahu kasih itu. Biasanya mohon maaf Pak, guru-guru ngaji gitu ya, guru-guru agama gitu. Memang ekonominya kurang, tapi kalau minta dia malu. Minta dia malu gitu. Tapi kan ada orang yang padahal dia nggak fakir, nggak miskin, tapi demen aja kerjanya minta. Minta aja gitu lah Pak. Saat-saat pandemi begini misalnya gitu kan, alasannya pandemi ya, jualannya nggak laku, usahanya nggak jalan, dia berani minta kan, minta-minta. Tapi ada di saat-saat pandemi begini, walaupun dia nggak punya apa-apa tapi nggak berani minta begitu. Kenapa? Menjaga muruah. Nah, menjaga muruah harga diri tadi itu ya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin gimana caranya ketika berbuat baik itu jangan sampai kita menyakiti yang menerima. Ya, menyakiti yang menerima. Jadi gimana solusinya? Ya minta maaf, minta izin. Saya ngasih bantuan, boleh enggak ambil gambarnya sama orang yang nerima itu? Oh silakan. Nah, kalau itu enggak apa. Jangan main asal jepret aja Pak. Saya pernah mengalami, bukan mengalami maksudnya, pernah dapat keluhan dari seorang anak yatim. Jadi saya pernah ngalamin bawa anak yatim doa Pak bareng-bareng. Kemudian tuan rumahnya bilang begini, ayo coba anak yatimnya baris, katanya baris. Dikasih sama dia Pak. Coba dipoto. Setelah sedapat si anak itu pulang. Ketika pulang tuh cerita, sebenarnya kita nih malu lah nerima begini nih kata dia. Apalagi dipoto-foto begitu. Bayangin coba Pak. Nggak mau ngomong anak ini karena nggak tega, nggak berani kan. Tapi perasaannya itu. Nah di sini membutuhkan jeliknya kita dalam beribadah Pak, dalam bersedekah. Kita yakin sedekah itu adalah amal yang terbaik. Tidak ada satupun amal yang bisa mengalahkan sedekah Pak. Dan tidak ada lipat gandanya. Sampai-sampai kata Allah, perumpamaan orang bersedekah itu seperti menanam satu biji, tumbuh jadi 7, tumbuh jadi 100. Saking hebatnya sedekah itu. Kalau sholat paling banter 27. Berbuat baik lain paling banter 10. Man jabil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang berbuat satu kebaikan Allah berikan 10 kebaikan. Man dalla alaihi falahu ajruh. Barang saya menunjukkan kepada kebaikan Allah berikan pahala yang sama. Tapi kalau sedekah itu luar biasa. Sedekah itu kenapa? Karena sedekah itu bisa memberikan manfaat jariah kepada orang lain. Tapi hati-hati, kalau kita sedekah nggak punya ilmunya, bukan hanya jadi pahala buat kita, ancaman rakawel buat kita. Bahaya kita. Sangat bahaya sekali. Maka oleh karena itu saya yakin pemirsa semua, Bapak Ibu yang hadir di sini ahli sedekah, ahli ibadah, ahli memberi. Nah, sekarang kita mulai berpikir, jangan sampai kita ini sudah niat mau memberi tapi menyakiti penerimanya. Masya Allah. Maka saya bilang tadi, manan ini lebih tinggi daripada riya. Lebih tinggi daripada riya dosanya. Kalau riya memberi berharap dapat pujian, itu pun kosong depan Allah. Kalau ada orang yang melakukan satu perintah dari Allah tapi bukan karena Allah, mohon maaf. Satu waktu kata Nabi,
Hai orang-orang yang dulu beramal karena manusia, di akhiratnya Allah akan cuek, acuh dengan kita. Silakan kau ambil, minta balasan kepada orang yang dulu ketika beramal engkau karenanya. Ya kan? Tapi kalau manan ini enggak. Kita sudah memberi, di akhirat nanti dituntut sama orang yang dikasih sama kita itu. Saya mau dikasih dari kamu, tapi kamu memberinya itu banyak menyakitkan hati saya. Hati-hati. Ini sangat hati-hati sekali. Nah, maka malam ini kita akan baca bagaimana Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini membahas tentang bahayanya al-mannan. Tidak hanya menjadi penggugur sedekah, bahkan ternyata menjadi beban kita di akhirat nanti. Ya, jangan sampai begini Bapak Ibu, kita ini sudah beramal baik gitu, tapi ternyata kosong di akhirat nanti gara-gara salah dalam beramal. Disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 104 misalnya, kata Allah, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzi dhalla sa'yukum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Aku tunjukkan kepada kalian ada orang-orang yang telah beramal banyak di muka bumi ini, tetapi ketika di akhirat nanti kosong dari amal-amalnya. Kenapa? Karena salah dalam beramal. Benar sedekahnya mah, cuman cara menunaikannya itu yang salah. Sholat mah sholat gitu, cuman telat sholatnya, sebut dengan sahun, lalai gitu. Beramalnya benar, cuman cara mengerjakannya itu yang keliru. Nah, termasuk dalam hal bersedekah. Saya yakin kita semua paham sedekah itu adalah amal yang terbaik, tapi hati-hati. Ada beberapa catatan gitu ya dalam agama kita tentang masalah sedekah ini, termasuk riya tadi, termasuk manan tadi, ya kan, atau menyebutkan sedekah kita dengan maksud menyakiti yang menerimanya. Ini Allah sebutkan di Quran, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 264. Termasuk Imam Az-Zahabi di kitab Al-Kabair juga mengetengahkan ayat Quran itu, surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya Qurannya boleh dibuka ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Sebutkan langsung tuh. Hai orang-orang yang merasa beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan membatalkan, merusak. Membatalkan itu berarti nggak jadi gitu Pak. Dia sudah sedekah tapi depan Allah kosong. Sakit itu Pak. Ya kan? Kita sudah mengeluarkan hasil keringat kita, sudah mengeluarkan harta yang memang kita sudah cari, kita sedekahkan, tetapi depan Allah kosong. Kenapa? Bil manni wal adza. Karena sedekahnya menyebutkan kepada orang dengan maksud agar atau dengan menyakiti penerimanya. Ini yang tadi ya. Tahapan pertama, sedekah itu berikan saja dan jangan mengharapkan pujian. Kalau ada Bapak Ibu orang ngasih sedekah dengan kita, kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih dengan kita, jangan kesinggung. Kenapa? Karena kewajiban mengucapkan terima kasih itu bukan untuk kita, tapi yang menerima wajib mengucapkan terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai mengucapkan terima kasih kepada orang lain, maka dia tidak pandai bersyukur dengan Allah. Yang punya kewajiban berterima kasih itu yang menerima, tapi yang ngasih jangan berharap dapat ucapan itu, walaupun lazim atau hal yang wajar menerimanya. Khawatir ketika dia mengucapkan terima kasih dan kita berharap ucapan dari dia, ada niat yang tidak sempurna Allah berikan. Makanya kata Nabi, kalau kau beramal hanya betul-betul mengharapkan sepenuhnya karena Allah, maka 100% Allah berikan balasan dari Allah. Tapi mohon maaf, ketika kau beramal engkau mendapatkan pujian dari orang yang menerimanya, itu setengahnya diambil pahalanya sama dia, kita berkurang. Karena kita sudah mendapatkan balasan dari pujian itu. Bayangin coba Pak. Ini begitu tipis ya ilmu tentang keikhlasan. Jadi ikhlas itu memang betul-betul karena Allah gitu. Sebaliknya,
ketika kita sudah berbuat baik, tidak ada orang yang menghargai kebaikan kita, bahkan mungkin tidak diberikan apresiasi. Sebetulnya mohon maaf, jangan pernah mengeluh. Kenapa? Karena 100% itu Allah memberikan pujian dengan kita. Kan ada orang tuh Pak, kalau berbuat baik, sudah bekerja tapi nggak dapat pujian, nggak dapat penghargaan, kadang-kadang malas berbuat lagi kan. Percuma saya mah, sudah mati-matian. Apalagi mohon maaf, misalnya kita yang berjuang dalam hal dakwah umum misalnya gitu kan, kepentingan umum dan sebagainya, kita ini sudah berjuang tapi nggak dihargai, nggak dihormati begitu Pak. Nah kadang-kadang kita mengeluh, akhirnya kendor semangat kita. Sebetulnya kalau kita pahami lebih dalam, ketika kita berbuat baik, tidak ada satupun orang menghargai kita. Bahkan mohon maaf, bahasa kasarnya begini, tangan kanan yang berbuat, tangan kiri aja nggak tahu. Ini bisa begini nih, kita ini ada orang yang menjadi pendorong di belakang, tapi itu orang gak pernah mau dihargai, gak pernah mau dipuji. Itu demi Allah saya katakan, seluruh penghargaannya dari Allah 100% buat orang itu. Tapi kalau dia sudah berbuat berharap ada orang yang muji dia, gitu, itu sudah berkurang pahalanya. Maka ini kita belajar untuk manajemen hati, untuk melakukan setiap perbuatan itu karena Allah. Kita memberikan nafkah kepada istri itu, jangan sampai berharap istri agar sayang dengan kita. Khawatir nanti kita sudah luar biasa banting tulang peras keringat demi istri, tiba-tiba istri nggak baik akhlaknya atau nggak baik dengan kita, akhirnya kita nggak mau lagi perhatiin dia. Tuh kenapa? Karena niatnya tadi. Tapi kalau kita niatnya memang ini perintah Allah untuk menafkahi istri, ketika kita sudah menikah punya perjanjian bahwa istilah tawananmu, engkau punya kewajiban mengurusin dia, sekalipun kita nggak dihargai istri, karena niatnya karena Allah, nggak ada masalah, jalan-jalan aja. Ya, makanya itu yang terkadang terkadang itu yang kita terima antara mawaddah warahmatuh di sana. Sudah tua, semakin merasakan cinta kasih itu sudah tidak lagi bicara apa yang saya terima dari dia, bukan. Bicaranya sudah apa yang bisa saya berikan buat dia, karena Allah memerintahkan saya untuk berbuat baik dengan dirinya. Gitu Pak. Sama dengan bersedekah. Ketika kita bersedekah tidak berharap ada ucapan kembali dari orang yang kita berikan, tapi sudah full aja udah, ya kan? Karena Allah menyuruh kita untuk berbuat baik. Allah menyuruh kita untuk berbagi. Jadi ketika berbuat baik tidak ada pujian, demi Allah saya katakan 100% itu Allah menghargai kita. Tapi kalau kita sudah berbuat, ada orang yang muji kita sampai kita pun naik hidung ke atas, dadanya busung ke depan, merasa bangga, bahkan diungkit-ungkit lagi, hati-hati, ya kan? Nah, itu ada pahala yang berkurang buat kita. Nah, ya ini penting sekali Pak. Qala al-Wahidi, Imam al-Wahidi mufassir, huwa an yamunnu bima a'ta, yang disebut dengan manna itu adalah menyebut-nyebutkan apa yang kau berikan, menyebut-nyebutkan apa yang kau berikan. Ya. Kalau riya kan menunjukkan Pak. Kalau riya itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan gitu. Ditunjukin sama orang. Biar kelihatan kayak orang khusyuk, agak lama sholatnya begitu kan. Nah, itu namanya riya itu begitu, ditunjukkan bener. Biar kelihatan agar kayak orang soleh gitu ya, kemana-mana buat tasbih gitu ya. Jadi nggak boleh Ustadz, boleh, tergantung niatnya apa gitu. Tapi dengan sengaja dia tunjukkan, nah itu namanya riya gitu loh Pak. Nggak ngomong, tapi dia cuma nunjukin doang, ya kan? Biar kelihatan saya yang bersedekah. Ya lah gimana caranya begitu, itu namanya riya. Jadi dia itu menunjukkan, memperlihatkan kepada orang. Kalau mana ini menyebutkan orang yang menerimanya sampai tersakiti. Biasa itu Pak gitu. Dalam rapat-rapat itu kan. Karena kita yang banyak berbuat, kadang-kadang kita ini biar yang lain tuh ngerti gitu, kita nyebutin gitu kan. Seakan-akan yang lain nggak berkorban, padahal berkorban juga itu sangat tipis emang Pak. Awalnya kita ini mau ngomongin biar mereka ngerti, tapi hati-hati, ada orang tersakiti, ujungnya bukan jadi dakwah, tapi menjadi ketersinggungan di antara kita.
Ya sudah, biarin suruh dia aja semuanya. Begitu nanti ujungnya orang. Udah suruh dia aja, suruh dia. Kita nggak usah. Begitu Pak. Orang tersinggung. Ya, karena seakan-akan kita yang punya andil di sana. Padahal orang juga dengan tanpa sepengetahuan kita sudah berbuat di sana. Cuman karena kita ingin membuat orang itu ngerti dengan pengorbanan kita, disebut-sebutkan sama kita. Ujungnya bukan jadi nilai dakwah, tapi orang tersinggung. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa, yang ada batal semua sedekah kita. Ya, maka hati-hati ya. Al-manna adalah menyebut-nyebutkan apa yang kau lakukan, apalagi sampai menyakiti. Wa qala Imam Al-Kilabi bil manni 'alallahi fi shadaqatihi. Ada juga orang menyebut-nyebutkannya atas nama Allah dalam sedekahnya, wal adza li sahibiha. Tetapi ketika menyebutkannya itu menyakitkan yang nerima. Ngomongnya benar. Nih alhamdulillah karena Allah saya sedekahkan. Tapi tolong ya nanti yang harus ngerti juga. Nah, itu enggak, udah gitu. Sedekahnya emang benar gitu loh. Cuman ketika ada bahasa-bahasa yang memang menyakitkan itu, ya, makanya sebetulnya ikrar sedekah itu Pak, ya kan, berikan saja gitu. Nggak usah lagi kita apalagi melihat ini transparan apa enggak usah gitu. Jangan ditanya-tanya lagi sama yang nerima itu gitu. Misalnya contoh, kita ini bersedekah kepada lembaga keuangan sedekah, badan amil zakat apa, atau misalnya apa rumah yatim, rumah peduli atau apalah namanya gitu. Atau misalnya ada pengurus masjid, bangun masjid gitu ya. Dia jadi panitia. Kalau sudah ngasih ya sudah. Jangan kita ini ada ucapan suuzon, nyampe apa enggak ya? Dipakai apa nanti? Tidak usah. Sudah. Jadi khawatir gitu ya, orang yang nerima itu malah tersinggung gara-gara kita banyak tanya. Ini jangan-jangan sedekah saya dimarap sama dia. Sudah, kita ini kalau sudah bersedekah sampai kepada panitia, kepada orang itu sudah dapat pahala. Sudah, jangan ditelusuri lagi, jangan gitu. Ini karena pengen orang tahu, akhirnya kita ya dengan cara-cara apa namanya ditelusuri sama kita mendapat tidaknya, tidak usah. Sudah, gak akan mengurangi pahala juga dalam bersedekah. Kalaupun itu gak nyampe, yaudah apa sudah sedekah aja. Nah gitu kan, jangan sampai gara-gara keinginan tahuan kita ditelusuri, bahkan kita pun ya diomong-omong sama kita, saya sudah bantu loh kemarin sekian sak dan sebagainya pada Bapak Anu gitu kan. Nah ya kan. Tapi kalau sekarang butuh bukti, ya mungkin bukti transfer boleh kasih ke panitia. Saya sudah transfer, ini buktinya boleh. Tapi nggak harus di share di grup gitu loh. Kalau di grup ini yang repot ya kan. Nah, gitu. Jadi boleh itu sebagai bentuk penguatan ya kan. Yang penting jangan sampai kita menyebutkan seakan-akan kita yang paling berjasa dengan maksud menyakiti orang lain yang tahu gitu. Khawatir nanti bukannya orang mau nyumbang, malah akhirnya udahlah biar suruh dia aja. Kita nggak usah, bahaya. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam hadis sahih dalam kitab Bukhari. Qala, Rasulullah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Masya Allah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Bahkan Allah pun enak ngelihatnya di hari kiamat nanti. Enak itu apa ya? Gak mau ngelihatnya Allah. Ini orang ini udah gak mau dilihat lagi gitu kan. Kalau bapak punya orang udah kesel ngelihatnya, boro-boro mau barang gitu, lihat hidungnya aja gak mau. Ya bayangin lah gitu. Ini Allah Pak yang gak, Allah. Bukankah kita berharap mau bertemu dengan Allah? Bertemu dengan siapa yang gak berharap? Kita pengen bertemu sama Allah kan. Ada di Quran misalnya, famayarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bertemu berarti kita bisa bertemu dengan Allah. Ini ada orang bukan dia yang mau, Allah yang nggak mau ketemu Pak. Masya Allah. Kan kalau kita ini punya teman, saya mohon maaf nih, saya pengen ketemu dengan Pak Bupati, dengan Pak Wali Kota misalnya gitu kan, sama inilah saya pengen ketemu gitu. Masih mending kita yang pengen gitu. Ini persoalannya bukan kitanya. Orang yang kita temuin gak mau ketemu.
Kita pengen, tapi Allah nggak mau ketemu. Saya nggak mau ketemu dengan. Wala yuzakihim, bahkan Allah tidak mau mensucikannya. Artinya Allah mencuekkan. Di saat-saat orang ngantri dihisab tuh, kata Allah itu tuh suruh keluar aja, nggak usah ngantri. Begitu Pak. Kalau orang tuh suruh keluar. Jadi sudah nggak ada penghargaan lagi di hadapan Allah. Allah nggak akan melihat dia, Allah nggak akan ngajak bicara boro-boro gitu kan. Allah pun nggak akan mensucikan akan dosa perbuatannya. Walakum adzabun alim, yang ada Allah berikan siksaan yang sangat pedih. 3 orang. 1, al-musbil. Musbil itu kalau bahasa sederhananya diisyaratkan dengan orang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya. Tetapi kalau bahasa maknanya adalah orang yang al-kibriya, orang yang sombong Pak. Hati-hati nih, jangan memahami dengan tekstual hadis itu. Ini kadang-kadang kita dipahami seakan-akan kalau ada orang yang sarungnya nutupi mata kaki, neraka ini, bukan gitu ya. Harus cingkrang berarti enggak gitu Pak ya. Jangan dipahami itu. Ini musbil ini gambaran kepada orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi dulu, raja-raja Persia itu Pak, raja-raja yang memang dia kalau pakai baju itu sampai gitu, sutranya itu ke bawah gitu ya. Nah itu maksudnya gitu. Jangan dianggap musbil itu pokoknya kalau ada orang yang pakai celana sampai nutup mata kaki itu enggak. Jadi sombongnya itu Pak titik tekannya, bukan kepada pemahaman itunya. Tapi kalaupun memang pengen nyunah betul ya artinya ya udah pakai kalau sholat nanti angkat biar kita menghilangkan sifat sombong. Tapi kalau ada orang yang dia juga pakai celananya naik ke atas tapi kalau sombong ya sama aja musbil. Gitu loh ya kan, merasa diri paling benar, merasa paling suci, merasa paling nyunah itu juga sama gitu. Jadi karakter sombongnya itu yang nggak boleh tuh gitu, bukan masalah ukuran pakaiannya gitu ya. Saya sering menyampaikan jangan ngukur kesolehan orang dengan pakaian Pak, nggak bisa, nggak ada lah, nggak ada soleh itu karena pakaian, nggak ada. Sering kita baca hadisnya ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada apa yang kau pakai, Allah tidak melihat pada wajahmu, apapun warna kulitnya, dari manapun sukunya, apapun pakaiannya, begitu kan? Tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amal perbuatanmu. Walaupun dalam Islam diatur pakaian, menutup aurat, bersih, itu wajib. Ke masjid pakai pakaian baik dong. Ada ayatnya, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang-orang Bani Adam, pakailah pakaian yang terbaik ketika masuk ke dalam masjid. Pakaian terbaik apa? Yang sopan, menutup aurat, bukan yang mahal Pak, bukan yang mahal, bersih gitu kan. Dalam Islam pakaian itu. Nah, tapi tidak boleh juga kita menjadi orang yang sombong dengan penampilan tadi. Nah, musbil yang di sini maksud di sini adalah orang yang sombong dalam penampilan. Kenapa coba Allah nggak mau bertemu dengan orang begini? Karena dia sudah mengambil posisinya Allah. Orang sombong itu sudah mengambil posisinya Allah. Karena Allah yang maha sombong. Kita ini Pak diberikan oleh Allah kasih mobil, nggak dikasih juga pakaian yang baik, pakaiannya biasa gitu. Nah kalau kita merasa sombong dengan apa yang kita miliki di depan orang itu, berarti kita telah merendahkan Allah yang Allah telah memberikan nikmat juga kepada orang itu. Makanya kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin Pak, ini kitab tasawuf nih. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita Masya Allah gak kerasa ya. Jadi kalau kita sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ini memberikan sesuatu kepada orang karena kasihan, itu kita sudah sombong Pak. Paham maksud saya? Ada orang minta-minta, kita ngasih ke dia, tapi kita ini karena kasihan, jadi merasa kita lebih dari dia. Kata Al-Ghazali, itu nggak dapat pahala sedekahnya. Kenapa? Karena sombong. Harusnya kita itu memberi karena Allah. Maka tipis saya bilang tadi masalah sedekah itu. Jadi kita ini jangan karena kasihan gitu pada orang itu, karena Allah perintahkan berbagi.
berbagi. Jangan merasa kita yang punya, tiba-tiba yang kita kasih begitu kan, merasa kita di atas. Enggak. Allah sedang menggerakkan hatimu berbagi dengan dirimu, dengan diri orang itu. Jadi bukan karena kita kasihan. Rahman Rahim itu punya Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tipis Pak, ini nanti kajiannya harus lebih dalam tuh, itu masalah tasawuf. Jangan laju nanti salah memahami ya begitu. Musbil, sombong. Yang kedua al-manan, disebutkan tuh, orang yang gak akan diajak bicara sama Allah, orang gak akan dipandang oleh hari kiamat nanti. Yang ketiga juga orang yang tidak akan disucikan oleh Allah. Di samping musbil karena sombongnya, kedua karena al-manan. Apa itu? Menyebut-nyebutkan kebaikan kepada orang dengan maksud menyakiti. Sama, sombong juga itu. Allah gak senang orang sombong itu Pak, gak senang. Termasuk manan, menyebut-nyebutkan kebaikan, seakan-akan itu rezeki punya dia. Padahal ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, sebetulnya Allah sedang menitipkan dengan kita, berbagilah engkau dengan apa yang kau titipkan. Ya Bapak Ibu, Pak mohon izin. Jadi ketika kita punya lebih itu, bukan berarti poya-poya, bukan untuk berarti kita untuk berlebihan, bukan. Ketika diberikan lebih oleh Allah, Allah sedang memberikan pesan dengan kita, berbagilah dengan orang sekitarmu. Ya, jadi lebih itu karena Allah mau kita berbagi. Yang ketiga, wal munfik sil'atu bil halfil kadzib. Ya, orang yang gak akan diajak bicara oleh Allah, bahkan dia dicuekin oleh Allah, gak akan dipandang oleh Allah, dia disucikan oleh Allah. Ada yang ketiga, al-munfik sil'atu bil halfil kadhib, orang yang menjanjikan sesuatu tetapi dia bohong. Ini mah termasuk orang yang dustalah Pak. Ya, ini biasanya dalam hal-hal jual beli Pak, ya kan. Maka hati-hati kita yang online, yang ditampakkan barangnya ini, yang datang bukan, nah gitu. Contohnya, kalau gambarnya adalah apa namanya benar-benar original, yang datang KW, nah gitu. Itu termasuk di antara bagian di antara dosa. Baru satu paragraf saya baca kitab ini. Udah itu aja dulu kalau begitu ya, insya Allah bulan depan saya kaji lagi. Jadi Bapak Ibu, pada kesimpulannya adalah hati-hati dengan manan. Silakan berbuat baik, tebarkan amal soleh, bersedekah, tapi hati-hati. Jangan diikuti sedekahmu dengan bahasa yang menyakiti orang lain. Sekali-kali jangan hanya pikir dari kita, berpikirlah tentang sikap yang menerima dari sedekah kita. Jangan menyakiti orang yang menerima, khawatir ini masuk dalam kategori al-mannan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.